Halo teman-teman sekalian, bagaimana puasa pertamanya? Apakah masih berkumpul bersama keluarga tercinta? Atau sama seperti saya yang berbuka di perantauan bersama rumah sewaan yang tercinta? Yap, kami doakan saja teman-teman sekalian yang sedang berkuliah ataupun bekerja dapat menikmati Ramadan tahun ini dan bisa mengakhiri sebulan puasanya dengan sholat Idul Fitri sambil tegap, tampan, dan berani. Teruntuk video pertama di bulan puasa ini, saya akan menemani teman-teman sekalian bermain handphone sembari nyebat santuy dengan cerita-cerita pendek yang akan saya sampaikan kepada para teman sekalian. Pastinya teman-teman sudah nggak sabar lagi untuk ngebakar rokok karena habis puasa. Dan kita pastinya kalau perut sudah kenyang kita pengen untuk ngerokok. Tapi rokok nggak akan enak tanpa adanya teman bercerita. Rokok nggak akan enak kalau dibakar sendirian. Maka dari itu carilah teman cerita sambil nonton nyebat santuy. Nggak ada orang yang bakal betah sendirian dalam waktu yang lama. Semua orang pasti bakal berusaha untuk mencari orang yang cocok untuk menjadi teman. Setidaknya untuk bercerita, nongkrong sepulang kerja atau kuliah, lempar-lemparan cerita lucu. Ya, setidaknya untuk menghirup udara segar dari kehidupan agar nggak terlalu mengekang dalam ranah perkuliahan ataupun pekerjaan yang memaksa terus diri kita untuk bergerak. Dan pastinya lagi, rokok nggak akan asik kalau nggak ditemenin sama yang namanya kopi. Minuman hitam pahit yang biasanya digunakan buat nambah energi untuk memulai hari ataupun untuk menyudahi hari. Kalau ditanya sama saya, minuman apa yang paling saya sukai di dunia ini? Ya, tentu saja saya akan menjawab, kopi hitam tanpa gula. Kesukaan kita pasti berbeda-beda. Tapi, mari kita bahas kenapa kopi dan rokok mampu menjadi sahabat kita yang paling erat dalam situasi apapun. Sebenarnya, apa yang kita sukai dari sebatang tembakau kecil yang berharga 2 ribuan ini? Apakah rasanya? Saya rasa bukan. Pahit. Apakah wanginya? Rata-rata orang nggak menyukai bau rokok. Apakah bentukannya? Cuman batangan kecil, nggak mungkin. Tapi, menurut saya, apa yang bikin kita suka sama rokok adalah setiap sensasi dalam proses membakarnya. Pertama kita ngeluarin rokok dari bungkusannya, gimana kita menghidupkannya dengan korek yang dan mengambil tarikan pertama yang dalam sembari mengurangi pikiran-pikiran yang berkecamuk di kepala. Dan setiap hembusannya pasti akan selalu mengisahkan kisah-kisah yang indah. Saya sendiri bisa mendapatkan kenalan baru, pengalaman baru, pemahaman baru, pembelajaran baru, dan juga cerita-cerita baru dari orang yang saya jumpai dalam setiap saya menggunakan tembakau yang katanya, yang faktanya, rokok ini bisa menghancurkan paru-paru ini. Kita tahu berbahayanya, tapi kenapa kita masih menggunakan benda kecil ini? Karena ini, menurut saya, adalah pelarian kita dari dunia yang berkecamuk begitu cepat. Apakah karena gaya? Bukan. Bukan karena gaya, bukan karena pertemanan, bukan karena lingkungan, dan bukan karena lain hal sebagainya. Menurut saya, sebatangan kecil yang harganya 2 ribuan ini hanyalah persoalan pelarian yang paling nikmat sembari ditemani dengan teman untuk bercerita. Dan pastinya juga untuk kopi. Dengan kopi dan rokok kita bisa menjelajahi dunia. Asik. Takkan nyaman rasanya jika kita hanya menghabiskan sebuah batangan tanpa adanya minuman yang mendampinginya. Maka dari itu, kopi adalah minuman terbaik yang bisa mengiringi saya agar tidak terlalu kering di tenggorokan. Kita semua tahu bahwa merokok ini bisa mengeringkan tenggorokan. Tapi apa minuman yang paling nikmat? Menurut saya minuman yang paling nikmat adalah kopi hitam.
Ya, dan lagi-lagi ini mesti menjadi hal yang berbahaya, tetapi sangat cocok untuk dipadukan. Rasa pahit dari sebuah kopi, kemudian dipadukan dari tarikan sebuah tembakau yang kelat, saya rasa rasanya sangat sejalan dalam hal rasa. Dan juga pastinya semangat dan energi kita akan semakin meningkat akan hal tersebut. Walaupun efek sampingnya sangat berbahaya bagi kesehatan kita di jangka panjang. Ya, saya rasa cukup sekian cerita teman nyebat kita hari ini. Yang pertama, saya harapkan teman-teman sekalian dapat membentengi diri kita dan mengatur diri kita agar nggak terlalu banyak menggunakan benda kecil berbahaya yang harganya 2 ribuan ini. Saya paham, karena saya juga menggunakannya. Tetapi, saya memberikan saran kepada teman-teman sekalian dan juga untuk diri saya sendiri agar jangan sampai kita bisa dikendalikan oleh benda kecil ini. Kita yang harus mengendalikan benda yang harganya 2 ribuan per batang ini. Ya, cukup sekianlah video singkat saya pada hari ini. Jika teman-teman memiliki berbagai pandangan atau berbeda pendapat, mohon tuliskan di kolom komentar. Saya hanya ingin menemani teman-teman sekalian membakar sebatang rokok sesudah menurunkan isi perut setelah berbuka puasa. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa besok di episode kedua. See ya!